Baik, selamat siang Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Imelda Herlinda Slai dengan NIM 24070100060. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan teori perilaku, yaitu teori Halt Belief Model atau biasa kita kenal teori HBM. Nah, pertama-tama kita harus ketahui dulu, apa sih teori Halt Belief Model atau biasa kita kenal dengan teori HBM. Nah, teori HBM ini merupakan sebuah model psikologi kesehatan yang digunakan untuk memahami dan memprediksi berkaitan dengan perilaku kesehatan individu berdasarkan persepsi atau cara pandang dan kepercayaan mereka berkaitan dengan kesehatan. Nah, intinya, teori Halt Belief Model atau HBM ini bilang kalau perilaku kesehatan individu ini seperti rajin berolahraga, makan makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan secara rutin itu dipengaruhi oleh kepercayaan mereka berkaitan dengan manfaat dan risikonya bagi kesehatan mereka. Nah, yang berikut mungkin kita bertanya-tanya, siapa sih yang pertama kali mengembangkan teori HBM atau Halt Belief Model ini? Nah, yang pertama kali mengembangkan teori HBM atau Halt Belief Model ini yaitu Irvan Rosenstock pada tahun 1950-an. Nah, yang berikut berkaitan dengan komponen-komponen dalam teori perilaku, khususnya itu di teori Halt Belief Model atau biasa kita kenal teori HBM. Nah, ada 4 komponen dalam teori HBM. Yang pertama itu adalah persepsi tentang kerentanan yang dirasakan, yang kedua persepsi tentang keseriusan yang dirasakan, yang ketiga persepsi tentang manfaat yang dirasakan, dan yang keempat persepsi tentang hambatan yang dirasakan dari perilaku kesehatan yang dilakukan. Nah, berdasarkan artikel yang sudah saya baca berkaitan dengan penelitian merokok pada mahasiswa di kota Parepare, teori HBM menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan maupun tidak melakukan perilaku kesehatan, misalnya tadi berhenti merokok, dipengaruhi oleh 4 komponen perilaku kesehatan tersebut. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan masing-masing komponen tersebut sesuai dengan artikel yang sudah saya baca. Nah, komponen yang pertama itu adalah kerentanan yang dirasakan. Ini merupakan keyakinan individu tentang seberapa rentan dia terhadap risiko penyakit dan masalah kesehatan berkaitan dengan perilaku kesehatan yang dilakukan seperti artikel yang sudah saya baca yaitu merokok. Nah, jika seseorang atau mahasiswa itu merasa rentan dirinya terkena risiko penyakit atau masalah kesehatan, maka dia otomatis akan termotivasi untuk berhenti merokok. Namun, pada penelitian mahasiswa Muhammadiyah di kota Parepare, ada 55,6% yang merasa dirinya itu tidak rentan terkena risiko penyakit seperti hipertensi dan penyakit jantung karena kebiasaan merokok. Otomatis dengan adanya hal tersebut, mereka tidak akan berhenti merokok karena merasa dirinya itu tidak rentan terkena risiko penyakit atau masalah kesehatan seperti hipertensi dan penyakit jantung. Nah, yang berikutnya itu berkaitan dengan keseriusan yang mereka rasakan. Nah, keseriusan yang mereka rasakan ini merupakan persepsi atau cara pandang individu berkaitan dengan seberapa besar konsekuensi atau akibat dari masalah kesehatan atau risiko penyakit yang mereka rasakan. Jika individu atau seorang mahasiswa di kota Parepare merasa mereka rentan terhadap risiko penyakit, maka mereka juga akan menganggap atau merasakan keseriusan dari penyakit yang mereka derita. Tetapi berdasarkan kerentanan yang mereka rasakan tadi, yaitu ada 55,6% mahasiswa yang tidak merasakan kerentanan terkena risiko penyakit seperti hipertensi dan penyakit jantung, maka mereka pun tidak merasakan keseriusan dari penyakit yang mereka rasakan. Nah, yang berikut berkaitan dengan keseriusan yang mereka rasakan. Nah, keseriusan yang mereka rasakan ini merupakan suatu persepsi atau cara pandang individu berkaitan dengan seberapa besar konsekuensi atau akibat terkena risiko penyakit atau masalah kesehatan akibat merokok. Nah, jika seseorang merasa
penyakit yang deritanya itu sangat serius, maka otomatis dia akan terdorong untuk berhenti merokok. Tetapi berdasarkan kerentanan yang mereka rasakan dari penelitian merokok pada mahasiswa Muhammadiyah di Kota Parepare, ada 55,6% yang tidak merasakan kerentanan terkena penyakit atau masalah kesehatan seperti hipertensi dan penyakit jantung. Maka keseriusannya itu pun tidak ada, karena mereka menganggap bahwa mereka tidak rentan terhadap terkena resiko penyakit jantung dan hipertensi. Maka keseriusan atau resiko penyakit hipertensi dan penyakit jantung itu tidak terjadi. Nah, komponen yang berikut adalah manfaat yang dirasakan. Nah, ini merupakan suatu keyakinan individu berkaitan dengan seberapa besar manfaat atau keuntungan yang mereka peroleh jika melakukan perilaku hidup sehat, seperti berhenti merokok. Jika manfaat itu lebih besar dari hambatan, otomatis individu itu akan melakukan perubahan perilaku. Namun, pada penelitian merokok di Universitas Muhammadiyah pada Kota Parepare, ada 51,9% mahasiswa yang tidak merasakan manfaat dari berhenti merokok. Ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa ketika mereka merokok itu hidup mereka lebih santai dan nyaman. Tetapi sebaliknya, ketika mereka itu berhenti merokok, maka mereka akan merasa dirinya atau kesehatan mentalnya itu terganggu, seperti mereka merasakan frustasi ataupun stres. Baik, yang berikut adalah komponen berkaitan dengan hambatan yang dirasakan. Nah, hambatan ini merupakan suatu persepsi atau cara pandang individu berkaitan dengan kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi ketika ia melakukan perubahan perilaku. Nah, hambatan ini bisa berupa ketergantungan fisik, faktor sosial maupun faktor lainnya. Nah, berdasarkan penelitian merokok pada mahasiswa Muhammadiyah di Kota Parepare, ada 72,8% mahasiswa yang tidak menemukan hambatan ketika mereka berhenti merokok. Itu menyebabkan mereka tidak pernah berhenti merokok karena tidak menemukan hambatan-hambatan apapun. Nah, misalnya itu seorang mahasiswa itu yang merokok sejak SMA, ketika ditanya apakah ada hambatan khusus, mereka tidak berhenti merokok dan mereka menjawab bahwa tidak ada hambatan khusus mereka untuk berhenti merokok, seperti ada tekanan dari teman, ada kecanduan dari merokok, kemudian mereka menganggap bahwa mereka bisa berhenti merokok kapan saja. Namun pada kenyataannya, karena alasan inilah, yaitu alasan dia bisa menunda-nunda untuk berhenti merokok, pada kenyataannya itu bisa dilakukan karena dia belum benar-benar mencoba untuk berhenti merokok, sehingga dia tidak menemukan hambatan yang dirasakan untuk berhenti merokok. Baik, kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi yang saya sudah jelaskan terkait dengan teori health belief model dan artikel yang sudah saya bacakan, bahwa teori health belief model menyatakan bahwa seseorang termotivasi untuk melakukan perilaku sehat jika dia merasa rentan dan sadar akan penyakit yang dideritanya akibat perilaku yang dilakukan. Kemudian ketika manfaatnya itu lebih besar dibandingkan dengan hambatannya. Tetapi pada penelitian merokok di Kota Parepare, khususnya di Universitas Muhammadiyah, bahwa mahasiswa di sana itu tidak merasa rentan terkena penyakit akibat merokok. Kemudian mereka tidak merasakan manfaat ketika mereka berhenti merokok, kemudian sehingga menyebabkan hambatannya itu tidak cukup untuk menjadi alasan mereka berhenti merokok. Nah, dari hal tersebut menyebabkan motivasi mereka untuk melakukan perilaku hidup sehat saja itu tidak cukup bagi mereka. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam materi yang saya bawakan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih, Bu.